Shalom. Sekali lagi shalom saudara-saudara semua. Apa kabar semuanya? Ini luar biasa yang gimana nih maksudnya? Apakah baik-baik saja? Tidak baik-baik saja? Baik, sedikit pengumuman saudara-saudara. Jadi kalau tadi saudara-saudara melintas ke sini ada tempat satu yang sedang udah ada panggungnya. Nah itu adalah tempat yang baru kita. Kita jadi minggu depan akan beribadah di tempat yang baru di sebelah sana. Nanti kalau teman-teman semua tidak ada kesibukan setelah ini, mungkin boleh bantu kita untuk packing barang di tempat ini karena kita akan pindah dari tempat ini ke sebelah sana. Nanti saya akan tunjukin juga di sebelah mana. Dan tempatnya lebih luas, lebih AC-nya lebih bermain ya. Di sini AC-nya kurang bermain, jadi ini hari terakhir kita kurang bermain dengan AC-AC ini, jadi semoga semua bertahan ya. Dan juga kita nanti kalau pengerjaannya hari ini tidak selesai, mungkin kita akan lanjutkan di hari Rabu supaya hari minggu depan kita bisa menggunakannya. Hari Rabu ini karena libur, tanggal merah. Jadi semoga kalau bisa sih hari ini kelar sih, tapi nggak mungkin sepertinya karena kita harus cabut kabel-kabel ini semua gitu ya. Karena kita harus udah diminta mengosongkan tempat ini. Jadi itu pengumumannya. Dan kalau kita udah pindah ke sana, tetap ibadahnya jam 2 siang, tidak berubah. Hanya tanggal 14 Juni saja. Pokoknya ingat baik-baik, hanya 14 Juni saja. Karena kita akan mission trip ke Lampung. Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat krusial di dalam dunia teologi, yaitu tentang Roh Kudus adalah roh kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tadi pagi saya berkhotbah tema yang sama di gereja kita yang pusat. Di situ saya mendapat banyak counter karena sangat berat pengajarannya yang saya sampaikan. Jadi saudara-saudara, kalau nanti saudara-saudara mulai tidak bisa bertahan dengan apa yang saya sampaikan, nanti teman-temannya tolong colek sebelah kanan kirinya. Karena ini doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan. Kalau sampai kita miss di dalam doktrin ini, saya akan pastikan Anda bukan lagi salah tapi sesat. Sekali lagi saya akan pastikan Anda bukan lagi salah tetapi sesat. Jadi kita akan mempelajari tentang Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan selama di dalam semester ini di kampus di STT Pelita Bangsa yang saya juga ngajar di sana. Di semester ini saya memegang satu mata kuliah yaitu isu-isu pentakostalisme. Sekali lagi saya memegang isu-isu pentakostalisme. Dan Selasa kemarin kita sudah masuk 13 pelajaran, 13 kali pertemuan. Dan kita sudah masuk ke dalam fenomena yang terjadi di dalam pentakostalisme. Tapi sebenarnya fenomena ini sudah terjadi dari beberapa tahun sebelumnya. Bahkan mungkin jauh sebelumnya. Ini sudah terjadi dan ini terus berulang. Maka dari itu saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang hal ini karena saya tahu banyak sekali sekarang di sosial media beredar pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saya juga punya tanggung jawab untuk bisa menjaga pengajaran dan juga bagaimana bisa mempertahankan iman saudara. Jadi pertama-tama saya ingin mengingatkan tentang beberapa hal ini mengenai Roh Kudus. Boleh di next. Kita sedang memperingati hari ini adalah memperingati Hari Raya Pentakosta. Pentakosta itu artinya adalah hari ke-50. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Atau 10 hari setelah kenaikan Yesus. Dan saudara-saudara, yang harus kita tekankan adalah Pentakosta hanya terjadi sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada Pentakosta kedua dan kita tidak sedang menanti Pentakosta ketiga. Sekali lagi, Pentakosta hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada Pentakosta kedua, apalagi Pentakosta ketiga kita tidak sedang menunggu. Pentakosta kedua itu selalu diasosiasikan dengan tahun 1903 Azusa Street. Tidak ada dasar Alkitabnya yang bilang itu adalah Pentakosta.
Kenapa? Karena, perhatikan poin keempat. Roh Kudus adalah Allah. Pertanyaannya, apakah Allah bekerjanya on off? Kalau Allah bekerjanya on off, saya tidak mau percaya dia. Kenapa saya harus percaya kepada Allah yang sebentar ada, sebentar nggak ada? Kalau kita percaya dengan Allah yang seperti itu, kita tidak percaya kepada Allah yang benar. Yang saya tahu Allah saya kekal. Kita harus ngerti makna kekal itu apa. Pekerjaannya tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah maksud dari kekal. Konsekuensi logis daripada Pentakosta terjadi hanya sekali untuk selamanya apa? Pekerjaan Roh Kudus sama dahsyatnya di segala zaman. Di zaman apapun, Roh Kudus bekerja sama dahsyatnya. Maka kita harus hati-hati dengan kata revival. Sekali lagi, kita harus hati-hati dengan kata revival. Hati-hatinya kenapa? Jadi gini, saudara-saudara, ada yang mengasosiasikan revival itu terjadi karena di suatu tempat kualitas kerja Roh Kudus lagi berkurang di tempat itu. Saya mau tanya, kalau kualitas kerja Roh Kudus kurang, Anda tahu dari mana? Itu satu. Yang kedua, kok bisa Allah kerjanya nggak sempurna? Lalu Anda percaya sama Allah yang nggak sempurna? Tanda tanya itu semua. Jadi kita harus ngerti, revival di dalam, kalau kita melihat banyak sekali gerakan yang membicarakan revival, harus hati-hati. Kenapa? Seringkali mengartikan ada kualitas kerja Roh Kudus yang menurun. Bukan kualitas kerja Roh Kudus yang menurun, tapi sebenarnya yang terjadi tahu nggak apa? Pembiaran dosa yang terjadi di tempat tersebut. Sekali lagi, bukan kualitas kerja Roh Kudus yang menurun, tapi pembiaran dosa yang terus terjadi di tempat itu. Maka sebenarnya revival, boleh nggak kita pakai kata revival? Tapi artinya apa? Kita memberitakan Injil supaya orang di situ mengalami kuasa Allah. Sekali lagi, kita memberitakan Injil ke tempat tersebut. Karena dengan kita memberitakan Injil, maka yang terjadi adalah kebangkitan. Ingat ini loh, kalau kita memberitakan Injil yang terjadi adalah kebangkitan. Jadi sekarang saudara-saudara, kalau Anda merasa jiwa Anda kering, KKR bukan kunci. Worship night bukan kunci. Kuncinya adalah Anda bertobat. Mungkin ini kebenaran yang baru kita terima ya. Hah? Apa ini? Saudara-saudara, tangisan di gereja atau tangisan waktu worship belum tentu karena mencintai Tuhan, tapi bisa jadi karena mencintai diri sendiri. Belum tentu karena mencintai Tuhan, mungkin sambil cinta Tuhan sambil ingat ada hutang. Sambil cinta Tuhan sambil ingat kalau kita lagi disakiti. Padahal lebih dominan kita ingat yang kita lagi sakitinya daripada cinta Tuhannya. Hati-hati dengan kata revival. Saya tidak melarang, kalau ada yang mau pakai silahkan. Tapi maksudnya apa? Pertanyakan maksudnya. Apakah Anda sedang bilang bahwa kualitas kerja Roh Kudus turun? Kalau gitu jangan ikut. Kenapa? Tidak pernah saya tahu Allah saya itu kerjanya turun. Yang saya tahu saya yang turun. Saya yang gak becus. Saya yang membiarkan dosa terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepenuhan Roh Kudus berarti hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus artinya hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Tanda seorang penuh dengan Roh Kudus itu bukan karunia, apalagi bahasa roh. Bahasa roh bukanlah tanda seorang kepenuhan Roh Kudus. Ingat, itu karunia. Apa artinya? Ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau enggak dapat gimana? Kalau dia percaya Yesus, dia tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tetap penuh dengan Roh Kudus. Sadar saudara-saudara, Anda percaya Yesus atau tidak? Anda sudah penuh dengan Roh Kudus. Lalu Anda mendiskreditkan diri Anda dengan bilang, aduh saya lagi kering kayaknya. Jangan-jangan Anda yang tidak sadar dan Anda yang berdosa, membiarkan dosa terus terjadi sampai lupa bahwa Anda dipimpin oleh Roh Allah.
Makanya Anda membiarkan kesedihan Anda berlarut, padahal ada penghibur. Anda membiarkan kegagalan Anda menggerogoti Anda, padahal tujuan hidup Anda bukan tentang keberhasilan atau kegagalan, tapi tentang mengerjakan pekerjaan Allah. Kenapa bisa kayak gitu? Jangan-jangan Anda mendiskreditkan, atau jangan-jangan Anda tidak pernah percaya Yesus sebenarnya, sehingga Roh Kudus tidak tinggal dalam diri Anda. Jadi ingat, kepenuhan Roh Kudus berarti hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Kapan? Ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap saat dalam hidup kita, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak pernah Roh Kudus pergi dari kita. Tidak pernah kualitas kerja Roh Kudus menurun di dalam hidup kita. Tapi yang terjadi, kita membiarkan dosa terus merajalela dalam diri kita. Makanya nanti ada kata-kata Roh Kudus berduka. Kini kita harus mengerti bagian ini. Yang terakhir, yang harus kita ingat adalah Roh Kudus adalah Allah. Kenapa saya harus menulis Roh Kudus adalah Allah? Supaya kita sama-sama berpikir, kalau dia adalah Allah, kita yang ikut dia atau dia yang ikut kita? Kalau Roh Kudus adalah Allah, kita yang ikut Allah, kita yang ikut kemauan Allah, atau Allah yang mengikuti kemauan kita? Kita yang ikut kemauannya Allah. Nah, ini yang terjadi. Ini adalah dari beberapa fenomena karismatik atau Protestan yang terjadi. Saya perlu untuk menegaskan 4 hal ini. Dan ingat, saya ingin dengan memikirkan kepada hal ini, terutama Roh Kudus adalah Allah, saya membuat sebuah pertanyaan untuk kita semua berkaitan dengan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Boleh di next? Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus adalah roh yang memimpin kepada kebenaran atau roh yang bekerja untuk memberi validasi pada perasaan saya? Sekali lagi, apakah Roh Kudus adalah roh yang memimpin saya kepada kebenaran atau dia kerjanya memvalidasi perasaan saya? Sehingga ketika saya masuk gereja, kalau saya tahu Roh Kudus hadir atau enggak, atau bekerja atau enggak, caranya adalah dengan saya menangis. Perasaan saya setelah tervalidasi, dengan demikian saya tahu Roh Kudus bekerja. Apakah kayak gitu Roh Kudus bekerja? Jangan mau ditipu, hai orang Kristen. Kita kalau cari duit pinter, tapi kalau soal kekristenan kita sangat bodoh sebenarnya. Kita harus hati-hati. Kenapa? Kita sering banget justru menggunakan Roh Kudus untuk memvalidasi perasaan, bukan dibimbing dalam kebenaran. Kita lagi sedih, aduh saya butuh Roh Kudus. Kita lagi butuh uang, saya butuh Roh Kudus. Kita lagi kesepian, saya butuh Roh Kudus. Padahal Roh Kudus tidak pernah meninggalkan. Kok bisa kamu kesepian? Waktu itu ada ya, anak rohani saya pernah bilang, kekristenan tuh gak pernah kenal kata kita sendirian berjalan. Kenapa? Karena Yesus sudah bilang, dia akan mengutus rohnya untuk bersama dengan kita. Jadi kapan orang Kristen sendirian? Lalu kenapa kamu merasa sendirian? Karena kamu tidak mengenal siapa Allahmu. Orang Kristen tidak pernah berjalan sendirian. Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, tidak pernah berjalan sendirian. Begitupun kita di dalam Allah, Allah di dalam kita tidak pernah berjalan sendirian. Jadi kenapa feeling lonely? Why? Karena jangan-jangan kita menginginkan dosa, bukan kebenaran. Jangan-jangan kita pengen divalidasi perasaannya, bukan pengen tahu kebenaran. Jadi semua sudah siap belajar? Sudah mulai stres dengan 4 hal dengan 4 hal poin-poin tadi? Bayangkan Jeff tadi ibadah pagi saya korbannya begini. Pantas langsung diserang kan. Nah, saudara-saudara, kita akan baca satu bagian firman. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14. 2 ayat saja kita akan bahas. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, saya berusaha menyampaikan khotbah ini secara hati-hati dan pelan-pelan. Karena jujur, Yohanes adalah salah satu kitab tersulit yang ada di muka bumi ini.
Kemarin saya bongkar, dalam seminggu ini saya bongkar-bongkar ayat ini sampai berapa kali. Dan setiap kali khotbah, habis ngetik, menyelesaikan bahan, saya biasanya latihan. Biasanya latihan paling setelah itu sekali 2 kali. Ini saya latihan sampai 6 kali. Supaya apa? Teman-teman bisa ngerti. Karena saya takut ketika saya ngomongnya agak belepotan, teman-teman gak ngerti. Jadi ini saya sudah latihan 6 kali, termasuk tadi khotbah 7 kali berarti. Ini adalah ke-8 kali saya ngomongin hal yang sama. Jadi saudara-saudara, mari kita baca ayat 13 dan 14 bersama-sama secara pelan-pelan. 1, 2, iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Stop! Roh Kudus apa? Apa? Roh Kudus apa? Tidak akan berkata-kata. Garis bawah. Penting gak nih? Lanjut. Koma. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Stop. Garis bawah kata yang didengarnya. Jadi Roh Kudus nggak ngadi-ngadi nih kalau ngomong. Nggak ngada-ngada. Itulah yang akan dikatakannya. Jadi apa yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Baik ya, ini yang akan kita bahas tentang Roh Kudus. Perhatikan saudara-saudara. Siapa yang memperkenalkan roh kebenaran ini? Siapa? Apa yang kita bisa ambil dari hal itu? Kita harus mengerti satu hal. Hanya Allah lah yang layak memberitahukan tentang siapa dirinya kepada manusia. Manusia tidak boleh dengan sembarangan mengukur-ngukur atau melihat atau memformulasikan Allah dengan pikirannya sendiri. Hanya Allah lah yang layak dan berhak untuk memberitahukan dirinya kepada manusia. Dirinya itu seperti apa. Contoh, ada yang pernah baca tentang kisah kelahiran Yesus di dalam Lukas 1 tentang ada malaikat kepada Maria? Pertanyaannya, Maria kasih nama anak itu Yesus, siapa yang suruh? Malaikat itu kan, dia menyampaikan pesan dari Bapa. Nah, pertanyaannya, apakah Maria boleh kasih nama sembarangan anak yang akan lahir itu? Harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, kalau begitu, nama anak itu penting. Anak itu namanya siapa? Yesus. Arti nama Yesus itu sama dengan arti nama Yosua di dalam perjanjian lama, yaitu Allahku, penyelamatku. Yesus dan Yosua itu artinya sama, Allahku, penyelamatku. Dengan demikian, Yesus itu karyanya apa? Keselamatan. Karyanya bukan cuma sekedar penyembuhan, atau membuat hidup lebih baik, atau membuat miskin jadi kaya, tapi karyanya adalah keselamatan. Allah yang berhak dan layak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi sekarang, kalau kita mau kenal Allah, tinggalkan logika-logika yang selama ini menempel di pikiran kita tentang Allah yang tidak berasal dari Alkitab. Karena Allah lah yang berhak memperkenalkan dirinya seperti apa kepada manusia. Dan di dalam bagian ini, Yesus bilang apa? Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Maka apa yang terjadi? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Boleh di next. Hal pertama yang akan kita bahas berkaitan, next saja dulu, ini nanti. Ya, agak ada gambar-gambar agak ribet ya. Jadi kalian sudah tahu ya, di ribetnya khotbah hari ini apa. Nah, saudara-saudara, poin pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan Roh Kudus adalah
Ia memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, Ia, Roh Kudus, Roh kebenaran itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Inilah karyanya, memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Saudara-saudara, bagaimana caranya Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran? Kalau kita mundur kepada Yohanes 3, di situ ada cerita tentang Nikodemus dengan kelahiran baru. Pertama-tama, seorang harus dilahirkan baru. Karena di tempat ini, coba di-spill sedikit aja nih, kita akan lihat ini dulu. Boleh di next. Kita akan lihat kepada urutan keselamatan. Itulah mengapa kadang-kadang orang kesel dengar saya khotbah. Tapi jujurlah, kalau tentang Allah, kita tidak bisa membuat ini jadi simple. Terimalah kalau ini memang berat. Kita tidak bisa membuat ini. Kalau bisa saya buat ini jadi simple dan kalian bisa semua langsung suka sama saya akan lakukan itu. Siapa yang nggak pengen diterima, betul? Tapi kalau ini tidak bisa, memang tidak bisa dipersimpel. Wah, tidak terbaca, puji Tuhan. Nah, di sini ini adalah election, atonement. Election itu pemilihan, atonement penebusan, calling panggilan, regeneration kelahiran baru. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana caranya Roh Kudus itu membuat kita hidup dalam kebenaran? Dia melahirbarukan kita. Jadi harus ada proses kelahiran baru terlebih dahulu supaya saya dan saudara yang tadinya hidup di dalam kubangan, yang tadinya hidup di dalam lumpur dosa, sekarang hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu pertama-tama lahir dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan dari usaha manusia dulu, saudara-saudaraku. Itu dulu. Mungkin mundur supaya tidak terlalu lama nanti stres ngeliat ini. Mundur. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, pertama-tama kelahiran baru. Roh Kudus melahirbarukan kita. Supaya apa? Saya dan saudara bisa hidup di dalam kebenaran. Tapi tidak hanya sampai di situ. Perhatikan teks di dalam Yohanes 16 ayat 13 itu. Ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Teksnya ngomong apa setelah itu? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu dia ngomong dari mana? Lalu dia ngomong dari siapa? Kita harus lihat kepada Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Teksnya bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekali lagi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan, Yesus bilang dia adalah kebenaran. Bayangkan ya, hebatnya Allah Tritunggal, Roh Kudus tidak memberikan sebuah kebenaran baru, tapi dia menunjukkan kepada kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran. Ini adalah cara kerja Roh Kudus yang merendahkan dirinya. Udah mulai mengerti keindahan Allah Tritunggal? Lihat ya, Yesus adalah kebenaran. Kalau tiba-tiba nanti Roh Kudus ngomong dari dirinya sendiri, kalau begitu Yesus apa? Tapi karena Yesus adalah kebenaran, maka semua perkataannya adalah perkataan yang benar, maka Roh Kudus menyampaikan kebenaran yang berasal dari Yesus yang nanti dia akan membuat murid-murid sampai segala zaman, sampai hari ini mengerti apa maksud perkataan Yesus. Kita lihat lagi ke ayat 13. Dia 13 ngomong kayak gini, sebab ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Loh, ada memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apakah ini akan memberitakan tentang apa masa depan kita? Dengan siapa kita akan menikah? Rumah kita akan di mana? Kesuksesan seperti apa yang akan kita raih? Biasa kalau ngomongin Roh Kudus, kenapa selalu dipoinkan dengan hal-hal yang enak-enak? Nggak pernah. Kalau ngomongin Allah, kenapa sih kita nggak pernah ngomongin hal-hal yang menderita? Rumah seperti apa? Kesehatan apa yang akan saya terima? Kenapa harus seperti itu terus?
ayat ini tidak sedang bicara seperti itu. Untuk bisa memahami bagian terakhir ini, memberitakan kepadamu hal yang akan datang, ini harus masuk ke konteksnya dulu. Konteks Yohanes 16, itu Yesus lagi ngapain? Ada yang tahu? Ini adalah perjamuan terakhir. Sudah tidak ada lagi Yudas Iskariot. Dia sudah pergi dari kawanan di Yohanes 14. Yohanes 16, maka kita tahu Roh Kudus tidak diberikan untuk semua orang, tapi hanya kepada murid-muridnya. Perhatikan, roh kebenaran itu. Jadi gini saudara-saudara, saat itu kalau nanti saudara-saudara membaca kitab Yohanes dengan baik, kita akan ngerti semua murid-murid Yesus yang mendengarkan Yesus kagak paham apa yang Yesus omongin. Tidak paham apa yang Yesus omongin. Satu-satunya yang paham itu cuma satu orang, Yohanes. Bukti Yohanes paham apa? Yohanes ada di kaki salib waktu Yesus disalib. Murid lain semuanya pergi. Kenapa? Karena kagak ada yang paham. Yang paham cuma Yohanes. Pertanyaannya, kenapa Yohanes bisa paham perkataan Yesus? Karena Yohanes selalu duduk di sebelah Yesus. Itu kunci yang sangat menarik di dalam kitab Yohanes. Yohanes ngerti apa itu kasih karena dia duduk di sebelah Yesus. Yohanes ngerti salib ini lebih dulu daripada yang lain karena apa? Karena Yohanes selalu duduk di sebelah Yesus. Tapi pengertiannya tentu tidak maksimal. Nah, jadi di dalam konteks ini, Yesus udah berkali-kali ngomong sama murid-muridnya, "Hei murid-murid, gue bakal mati." Gak mungkin lah. Lo kan keren. Air biasa lo jadiin anggur, bro. Mana mungkin lah mati. Lazarus, kan udah lewat. Lazarus kan pasal 11, udah lewat. Lazarus yang mati aja bangkit. Lo gak mungkin mati. Murid-murid gak ngerti. Tapi ternyata Yesus mati. Tapi apakah hanya mati? Tidak. Yesus bangkit. Apakah hanya bangkit? Yesus naik ke surga dan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Setelah Yesus mencurahkan Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus berbicara tentang Injil di dalam Kisah Para Rasul 2. Sebelumnya Petrus enggak ngerti apa itu salib Yesus, kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus harus bangkit, dan apa maksud perkataan Yesus. Tapi perhatikan, teks ini ngomong apa? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang akan datang itu, ini kan mereka, di saat momen ini belum terjadi penyalipan Yesus. Yang akan datang itu adalah penyalipan Yesus. Dan mereka belum ngerti. Nanti ketika Pentakosta datang, murid-murid akan ngerti kenapa Yesus mati. Disitulah nanti baru terjadi momen di mana Petrus ngomongin kematian Yesus di dalam peristiwa Pentakosta. Kisah Rasul 2. Itulah buktinya. Kalau Roh Kudus menyampaikan kebenaran yang ia dengar dari Yesus dan membuat murid-murid mengerti. Jadi kerjanya Roh Kudus apa? Membuat kita ngerti apa itu kebenaran. Menyampaikan ulang kebenaran itu kepada kita supaya kita ngerti. Makanya saudara-saudara, kalau kita sampai detik ini enggak ngerti-ngerti firman, hati-hati, jangan-jangan kita enggak percaya sama Roh Kudus. Hati-hati. Karena Roh Kuduslah yang memberi pengertian kepada saya dan saudara. Murid-murid udah dengerin Yesus, tidur sama Yesus. Ini privilege loh. Tidur sama Yesus. Ngerti enggak? Enggak. Tapi ketika Yesus naik, Roh Kudus turun. Apa yang terjadi? Murid-murid ngerti. Itulah maka Yesus bilang, lebih baik kalau aku pergi. Ada roh penghibur itu yang akan memberikan pengertian kepada murid-murid. Boleh di next. Maka, saudara-saudara, sekarang kebenaran itu ada di mana? Inilah kebenaran Allah. Alkitab adalah kebenaran Allah. Kita tidak mengambil dan kita tidak perlu kebenaran tambahan untuk menambah isi Alkitab. Karena seluruh kebenaran Allah ada di sini. Sehingga saudara-saudara yang harus kita mengerti adalah di zaman sekarang Roh Kudus akan memakai firman Tuhan untuk memberikan
pengertian kepada kita tentang kebenaran itu sendiri. Sekali lagi, Roh Kudus akan memakai kebenaran, akan memakai firman Tuhan ini di tangan kita untuk kita mengerti siapa Yesus.